Iya. Oke. Shalom semuanya, selamat malam. Saya juga perlu menyapa, ini kebetulan ada inang tua saya, jadi Opung Boru Kesia yang baru pertama kali hadir. Shalom Opung. Kelihatan kalau dari sini lebih mudaan kayaknya, jauh lebih muda ini sekarang, luar biasa ini kayaknya. Hah? Dari Zoom ini kelihatan lebih muda Opung kita ini. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita dan tetap penuh damai sejahtera. Amin. Kekasih Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada kata bosan kalau kita mau belajar firman Tuhan. Karena saya dengan Bapak Gembala yang tiap-tiap hari harus mempersiapkan saja, itu yang pertama kali harus ada di hati Tuhan. Kami nggak pernah bosan untuk menyampaikan. Jadi yang mendengar juga kalau bisa jangan bosan. Ada amin? Karena apa? Lebih susah yang menyampaikan ini, yang mempersiapkan daripada yang mendengar. Betul, saudara. Karena kalau yang mempersiapkan harus bongkar buku lagi, harus direnungkan baik-baik, harus berdoa sungguh-sungguh, harus puasa. Karena yang diberitakan ini betul-betul berita penting, saudara. Meskipun tiap hari. Amin. Tapi biarlah ini semua mendatangkan berkat, baik kita yang menyampaikan, baik kita semua yang mendengar, semua sama-sama diberkati seperti doa kita tadi. Amin. Baik, malam ini kita langsung saja, kita akan belajar dari Rasul Paulus kembali di dalam Galatia pasal yang pertama. Ada satu pelajaran yang menarik yang mari kita sama-sama coba selidiki di dalam Galatia pasal 1 ayat 15 dan 16. Saya juga mengajak kalau yang punya buku boleh catat, yang ada di gadget boleh catat di gadget juga apa-apa, karena memang ini ada beberapa ayat yang saya akan jelaskan pelan-pelan supaya kita paham betul ya. Dikatakan di sini, tetapi waktu Ia, berarti Bapa sendiri, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Artinya Paulus sedang mengutarakan bahwa dia yakin betul sejak di dalam kandungan ibunya bahwa Allah sudah memilih dia, bahkan memanggil dia. Dikatakan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Pernyataan itu diperkuat dari mana? Di sini. Ia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku minta pertimbangan tidak minta pertimbangan kepada manusia. Kekasih Tuhan, ini juga mewakili kita semua. Maksudnya apa? Saya sungguh bersyukur dan kita semua perlu bersyukur. Waktu Tuhan memilih kita, kalau di era sekarang ini banyak audisi. Memilih sesuatu kalau bisa pakai audisi semua, di audisi. Tapi ketika Bapa, dia tidak sembarangan. Pasti punya alasan kenapa dia memilih kita. Dan keseriusan Bapa di surga memilih kita nggak tanggung-tanggung. Sejak di dalam kandungan, seperti yang Paulus ungkapkan. Jadi, Bapa mempersiapkan dan memilih kita ini nggak main-main, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sejak di dalam kandungan. Mari kita perlu bersyukur dan menghargai siapa diri kita. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan sekali lagi sejak dalam kandungan. Kita nggak minta siapa mami kita, tapi kita bersyukur sejak dalam kandungan Tuhan sudah menerapkan, Tuhan sudah menetapkan kita. Nah, apa dibalik panggilan dan pilihan Tuhan kepada kita itu terlihat di ayat yang ke-16. Perhatikan di sini, dikatakan ia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Ini yang kita bahas sedikit. Paulus yang saya pelajari, yang saya selidiki, yang saya coba renungkan, dialah pribadi yang dulunya tidak mengenal Yesus, bahkan dia membunuh semua pengikut-pengikut Kristus. Dan waktu dia dijamah Tuhan, dia betul-betul merasakan kasih Tuhan, hidupnya 180 berubah total. Bahkan ada satu yang luar biasa yang dia rasakan dalam hatinya, yaitu apa?
berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Artinya bahwa di dalam kehidupan Paulus sehari-hari ketika dia betul-betul sudah merasakan kasih Tuhan, betapa besarnya kerinduan Paulus itu betul-betul bisa merasakan apa yang Yesus pernah lakukan di muka bumi. Saya ulang, dengan kata lain bahwa Paulus benar-benar ingin menikmati kasih Tuhan, Yesus Kristus khususnya, yang sudah menjamah hidupnya, yang sudah mengubah hidupnya, untuk dia melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Itu sebabnya dikatakan menyatakan anaknya di dalam aku. Alkitab menulis, Yesus itu ketika hadir di muka bumi ini, itu berdasarkan rencana dan janji-janji yang luar biasa. Di perjanjian lama begitu banyak catatan-catatan firman Tuhan yang menyatakan akan lahir juru selamat. Dan waktu Yesus lahir, betul-betul ada kehidupan yang diubahkan, khususnya di zaman Yesus. Ada banyak perubahan yang terjadi, ada banyak pengikut Yesus yang terjadi, dan juga ada banyak persoalan-persoalan yang Yesus hadapi. Nah, bagi Paulus, ini sesuatu yang menarik. Dengan kata lain, Paulus begitu interest ingin mempelajari, sampai dia berkata, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Dengan kata lain lagi, Paulus ingin betul-betul melakukan apa yang sudah Yesus lakukan, atau menggenapi apa yang Tuhan Yesus sudah genapi. Dan itu berlaku buat kita, kasih Tuhan. Kalaupun kita dipilih, saya yakin dan percaya, di dalam kita, Allah sudah menyatakan anaknya. Ada Yesus di dalam hidup kita, ada Yesus di hati kita. Dan mau tidak mau, kehidupan kita paling tidak harus mengalami, menggenapi, meskipun tidak 100% plek sama apa yang dialami Yesus, paling tidak bagian kita ada yang diizinkan oleh Bapa untuk menikmati apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pernah dihina, dia tidak sakit hati, mari malam hari ini juga, amin. Kalau ada orang yang menghina kita, jangan sakit hati. Yesus seringkali dianggap remeh, terutama ketika ada di bait suci, di rumah Tuhan. Dia tidak tersinggung. Mari kita juga nggak usah tersinggung kalau ada orang yang menganggap rendah dan menganggap remeh kita. Ada banyak hal yang perlu kita genapi karena kita percaya bahwa Bapa sudah menyatakan anaknya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan begini, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, ini yang menjadi menarik sekali. Ternyata di balik itu juga Paulus merasa dan betul-betul menikmati bahwa dia akan diutus Bapa untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa lain tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu juga menjadi bagian kita, kekasih Tuhan. Saya boleh simpulkan kata diutus, ini yang lebih baik, yang lebih menarik kata yang kita mau pakai. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa. Artinya, kita pun akan dipersiapkan Tuhan untuk diutus. Diutus memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Mari kita konsentrasi kepada kata diutus. Kekasih Tuhan, seorang utusan pada waktu itu bukan utusan yang sembarangan. Dia mewakili pribadi yang mengutus. Saya ulang, seorang utusan adalah mewakili dari pribadi yang mengutus. Sehingga sang yang diutus ini, dia harus mengerti bagaimana dan apa yang harus dia lakukan ketika dia diutus. Kekasih Tuhan, saya yakin dan percaya Paulus benar-benar dipersiapkan Bapa di surga dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa, dan ketika dia betul-betul diselamatkan, dia mampu sekali menceritakan dengan gamblang siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagian kita harus meneruskan itu. Saya ulang, bagian kita semua kekasih Tuhan haruslah meneruskan itu. Karena Yesus sendiri berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bagian kita, sekali lagi, harus kita lakukan untuk memberitakan. Karena kita juga orang utusan yang hari-hari ini betul-betul sedang kita jalani. Nah, kekasih Tuhan, kalau dari ayat ini kita percaya bahwa kita juga adalah utusan di akhir zaman, saya rasa kita semua setuju ya. Kita harus sepakat dulu bahwa kita adalah utusan Tuhan Yesus
utusan Bapa di surga di akhir zaman, pasti saya yakin Bapa tidak membiarkan begitu saja kita pergi dan berangkat sebagai seorang utusan. Pasti ada sesuatu yang perlu diperlengkapi dalam kehidupan kita. Amin. Ada sesuatu yang perlu diperlengkapi di dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang diutus oleh Bapa di surga. Nah, di sini kita akan belajar sebagai pribadi yang diutus oleh Bapa di surga. Saya yakin dan percaya ada sesuatu yang menarik. Karena apa? Urutannya begini. Bapa di surga mengutus Yesus akan di muka bumi ini dengan segala otoritas Bapa di surga ditaruh di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dengan segala kuasa yang ada di surga menyertai Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Dan ketika Yesus bangkit dan kita menjadi penerusnya untuk memberitakan Injil itu, saya yakin dan percaya otoritas itu juga Tuhan teruskan. Kuasa itu juga terus nyata bagi kita. Nah, kita akan selidiki sekarang. Kita akan belajar bagaimana caranya kita dipersiapkan untuk menjadi seorang utusan yang memiliki otoritas kuasa Tuhan yang dahsyat. Mari buka di dalam Yohanes pasal yang kedua. Saya akan jelaskan sekarang ini pelan-pelan. Ayat 19 sampai 21. Kisah ini adalah bagaimana Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Di Injil Matius, Markus, Lukas semua mencatat tentang peristiwa ini. Saya ulang. Injil Matius, Markus, Lukas termasuk Yohanes juga mencatat. Nah, saya ingin mengambil dari Injil Yohanes tentang penyucian bait Allah. Waktu itu Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Dia melihat ada banyak binatang-binatang di situ dan ada banyak orang berjualan di dalam bait Allah. Saya mau sampaikan, bait Allah di zaman ini memang tidak terletak di tengah kota. Dia ada di pinggiran, bahkan cukup tinggi daerahnya. Karena apa? Bangsa Israel atau bangsa Yahudi, kalau mereka beribadah, pasti membawa korban persembahan. Ada yang kerbau, ada kambing domba, ada burung. Kerbau, lembu jantan yang tidak bercacat itu orang-orang kaya, ekonomi kelas atas, kalau boleh saya katakan. Kambing domba itu menengah ke bawah, untuk burung merpati itu yang kelas bawah. Nah, supaya binatang-binatang ini tidak mengotori tengah kota, akhirnya bait suci ini ada di sedikit lebih ke pinggir, artinya ada di tengah-tengah satu tempat yang luas, yang betul jauh dari kota tersebut. Tidak ada masalah sampai di sini. Tapi yang Yesus menjadikan ini masalah adalah waktu dia lihat bagaimana bait suci ini dijadikan tempat berdagang, dan bukan masalah berdagangnya, karena memang dibutuhkan mereka untuk mengadakan korban persembahan. Tapi akhlak mereka, ada kemerosotan yang luar biasa yang Tuhan Yesus lihat dari bangsa Yahudi ketika dia ada di bait suci. Ketika mereka datang ke bait suci, hati mereka tidak lagi dengan penuh semangat ingin mencari Tuhan. Hanya sekedar, kalau boleh saya katakan. Yesus tahu persis keadaan ini. Ada kemerosotan dari akhlak mereka, kemerosotan kerohanian bangsa Yahudi pada waktu itu. Itu sebabnya Yesus marah, dia semuanya tukang jualan itu diusir, ditolak semua dari bait Allah, bahkan dikatakan bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Sebetulnya ada 3 di sini. Selain kemerosotan, hal yang lain juga, Yesus ingin membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah Bapa di surga yang memiliki kuasa. Tetapi bangsa Israel menolak, sangat menolak, kita tahu. Bangsa Israel menolak penuh, sangat tidak terima tentang Yesus sebagai anak Allah. Dari sini Yesus juga memberi gambaran bagaimana dia punya otoritas terhadap bait Allah ini. Dan dia katakan di ayat ini, perhatikan, ini yang paling penting. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Sedangkan fisik daripada bait Allah ini hampir 40 tahun didirikan.
Lalu kata orang Yahudi kepada Yesus, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Perhatikan di sini. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kekasih Tuhan, di sini Yesus sedang memberi satu pemahaman sebetulnya, yang pada akhirnya bangsa Israel tidak paham, tapi kita bersyukur ada ayat ini supaya kita jadi paham. Pahamnya di mana? Pada waktu itu ada banyak orang-orang Yahudi beribadah berdasarkan bait, berdasarkan satu bangunan fisik. Tapi Yesus ingin mengubahnya. Yesus mengubah pemahaman itu dengan berkata, rubuhkan dalam 3 hari, dia akan terbangun kembali. Itu menceritakan tentang Yesus sendiri pribadi yang pada akhirnya menjadi bait Allah. Disinilah titik awal bagaimana yang namanya bait suci itu dari bangunan beralih kepada pribadi lepas pribadi. Oke, jadi ini betul-betul kisah yang menarik, ide yang brilian, satu hikmat yang luar biasa dari Yesus Kristus, dari bangunan fisik bait Allah dirubah kepada pribadi, tubuhnya sendiri. Yesus adalah bait Allah itu sendiri. Nah, ini dipertegas. Saya ulang. Ini dipertegas oleh siapa? Paulus. Oke, kita sampai di sini. Perhatikan, bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Coba kita lihat sekarang 1 Korintus 3 ayat 16. Paulus menangkap ini dan dia perjelas lagi dengan begitu baik. Paulus menangkapnya, dia berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam, roh Allah diam di dalam kamu. Bahasa Yunaninya, ya, bahasa Yunani bait Allah itu ada 2. Saya catat di sini yang pertama namanya naos. Naos ini berbicara atau artinya adalah tempat maha kudus. Jadi kalau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, itu ada 2 pengertian. Yang pertama naos, yang kedua hieron. Hieron. Naos dan hieron. Naos tempat Allah yang maha kudus. Kalau hieron keseluruhan dari rumah Allah. Tapi khusus kata bait Allah yang di sini itu menggunakan kata naos. Artinya setiap orang percaya adalah bait Allah. Naos ini berbicara setiap orang percaya, maknanya adalah betul-betul bait Allah. Nah, di dalam bait Allah dikatakan Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam kamu. Kata diam, di sini saya catat namanya oikeo. Oikeo. O-I-K-E-O. Oikeo. Naos, tempat persemayaman Allah. Kemudian oikeo, Allah itu diam, roh Allah diam di dalam kamu. Oikeo, saya catat di sini tinggal bersama-sama dengan kita. Persis ketika Allah tinggal di tabernakel. Berarti membuktikan Allah diam di dalam kita. Diam di dalam tubuh kita. Ada bersama kita. Ada dan terus menyertai kita. Oikeo, Allah bersemayam di dalam kehidupan kita. Kitalah sebagai tabernakelnya. Kitalah bait suci itu. Kitalah sekarang yang diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang penuh dengan roh Allah. Perhatikan, kita sedang diperlengkapi untuk pergi memberitakan Injil, dan Tuhan mempersiapkannya begitu dahsyat, di mana kita betul-betul disertai oleh Allah. Oikeo, Allah ada bersama kita, dan dia terus menyertai karena dia diam di dalam kita. Kekasih Tuhan, saya akan coba bahas lagi lanjutan daripada bagaimana Allah bersemayam di dalam kita. Saya undang kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Oke. Yang pertama tadi dikatakan oikeo, Allah bersemayam di dalam diri kita. Saya boleh simpulkan
sebelum kita bahas ayat ini, saya boleh simpulkan, sama-sama kita simpulkan dan boleh dicatat, berarti pribadi Allah itu betul-betul berkenan kepada kita. Kitalah menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Saya ulang, dengan kata bahwa Allah diam di dalam kita, itu mengindikasi bahwa kitalah menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Bahasa Alkitabnya, mata Tuhan tertuju kepada kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, mata Allah, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Sebab kitalah pusat perhatiannya Tuhan. Kita perlu bersyukur kalau kita menjadi orang yang sangat-sangat diperhatikan, menjadi pusat perhatian Allah Bapa di surga yang maha dahsyat, yang luar biasa. Itu sebabnya ketika kita menjadi pusat perhatian, Tuhan tidak akan pernah melihat yang lain. Kita akan terus diamati, kita akan terus ada dalam tatapan matanya. Kekasih Tuhan, kondisi apapun yang kita alami, jangan pernah bilang bahwa Tuhan sepertinya tidak sayang, Tuhan sepertinya tidak memperhatikan. Saya boleh katakan ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, itu membuktikan bahwa kita adalah pusat perhatiannya Tuhan. Oikeo, Allah bersemayam seperti Allah bersemayam di dalam tabernakel. Kitalah menjadi pusat perhatiannya. Kitalah yang terus dituju, dilihat setiap saat. Nah, berikutnya, apa yang Tuhan lakukan dan memperlengkapi kita sebagai orang yang akan diutus. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan menurut pekerjaan dan kerelaannya. Yang kedua, apapun yang kita mau kerjakan, saya boleh simpulkan, ada kemampuan ilahi di sini. Ada kemampuan ilahi yang Tuhan beri kepada masing-masing kita pribadi lepas pribadi. Saya yakin dan percaya, kemampuan ini pasti Tuhan beri dengan dahsyat kepada kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu malam hari ini, yang pertama, kita menjadi pusat perhatian Tuhan karena matanya tertuju kepada kita. Yang kedua, Tuhan memberikan kemampuan kita menghadapi segala sesuatu, situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan mampu. Dan Dia memberi kemampuan itu kepada kita juga untuk kita mampu. Sekali lagi, mampu menyelesaikan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, artinya di dalam kita semuanya kekasih Tuhan. Apapun itu, Allah turut bekerja. Kalau bahasa yang sering kita baca, Allah turut bekerja. Allah lah yang mengerjakan di dalam segala sesuatu. Kekasih Tuhan, kita juga perlu bangga. Hal kedua yang diperlengkapi di dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang akan diutus adalah bagaimana kita diberikan kemampuan ilahi. Jadi jangan pernah bilang bahwa saya ini kayaknya orang bodoh, saya ini kayaknya nggak bisa apa-apa, saya ini sudah seperti ini. Enggak. Oleh sebab itu saya percaya seperti poin pertama tadi, ketika kita menerima Tuhan Yesus, sejak saat itu tubuh kita adalah bait Allah, oikeo, Allah bersemayam dalam kehidupan kita, gambar diri kita benar-benar dipulihkan. Gambar diri kita diubahkan total semuanya. Kita harus yakini dulu itu. Kita harus pahami dulu bahwa semuanya diubah, termasuk gambar diri. Dan apapun yang kita katakan saya tidak mampu dulunya, perhatikan ayat ini. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Dia yang memampukan kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, mari kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Ini Petrus yang menyampaikan dengan luar biasa. Dan pernyataan Tuhan ini juga betul-betul diterima Petrus dengan sangat-sangat bersuka cita. Dia katakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini perkataan Yesus ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya boleh ganti dengan bahasa yang lebih gampang.
tetapi kamu akan menerima otoritas Tuhan, otoritas ilahi, otoritas rohani, jikalau Roh Kudus itu turun kepada kita. Buktinya di mana? Kita coba lihat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41. Ini buktinya. Ini buktinya. Orang-orang yang menerima perkataannya, perkataan siapa? Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Hanya dari perkataan doang, hanya dari khotbah, tapi otoritas Tuhan turun kepada Petrus, otoritas rohani turun kepada Petrus. Lihat, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Dahsyatnya luar biasa. Perhatikan, 3 hal penting. Yang pertama, Allah itu bersemayam kepada kita. Kita menjadi pusat perhatiannya. Kita betul-betul ditatap Tuhan setiap hari. Matanya tertuju kepada kita. Yang kedua, kita diberi kemampuan ilahi untuk melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, Dia memberikan otoritas rohani penuh kepada kita. Saya ingin sampaikan dulu sebelum kita lanjut. Mari, kekasih Tuhan, berhenti kita mengeluh, berhenti kita merasa bahwa orang gagal, berhenti bahwa kita seperti tidak punya masa depan, berhenti segala sesuatu yang buruk yang kita pikirkan. Padahal Yesus sendiri melalui Paulus memberi pengajaran yang dalam pada malam hari ini. Kita menjadi pusat perhatiannya Tuhan, matanya selalu tertuju kepada kita. Yang kedua, kita diberi kemampuan rohani. Yang ketiga, ada otoritas ilahi, otoritas rohani yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan pernah membayangkan seseorang pribadi yang diberikan otoritas atau kuasa. Contohnya, ada presiden, ada gubernur, ada wakil, ada wali kota. Itu semua pribadi-pribadi yang betul-betul diberi otoritas oleh pemerintah, berkuasa untuk melakukan sesuatu. Saya merenungkan waktu saya menyusun khotbah ini. Dengan Yesus datang ke dunia, menyelamatkan kita, Dia naik ke surga, diutusnya Roh Kudus kepada kita. Ada satu kesan, ada satu keyakinan dalam diri kita. Yesus itu sebetulnya mewakili untuk bagaimana Bapa ingin mencurahkan kembali seluruh kuasa, seluruh otoritas yang pernah ada yang Dia berikan kepada manusia melalui Yesus. Dengan kata lain, ayat yang kita sudah pelajari, 3 hal penting yang ada pada diri kita, itu membuktikan bahwa kita sendiri sedang dipersiapkan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki otoritas. Kita pribadi yang betul-betul dipersiapkan untuk memiliki otoritas. Itu sebabnya sebagai orang utusan yang akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, tidak mungkin Tuhan tidak perlengkapi kita. Ini yang Tuhan perlengkapi buat kita. Baik, sekarang kita tidak usah bicara bagaimana kita akan berangkat memberitakan Injil. Itu panggilan masing-masing. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan di sini, ya. Begini. Mari kita renungkan sekarang. Pertanyaannya, bagaimanakah sekarang cara hidup orang yang diberi otoritas, orang yang menjadi pusat perhatiannya Tuhan, orang yang diberikan kemampuan ilahi yang luar biasa, bagaimana kita harus menggunakannya? Bagaimana cara hidup kita hari-hari ini? Sementara 3 hal itu melekat kepada kita. Ada amin? Mari kita punya kesadaran dulu. Saya waktu menyusun ini, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Semakin tahu siapa saya. Supaya apa?
kita mulai tutup semua celah-celah minder, rendah hati, atau rendah diri, atau apapun yang disebut dengan serba kekurangan kita, itu Tuhan mulai tutup pelan-pelan dengan pernyataan dan firman Tuhan yang luar biasa ini. Pertanyaannya adalah, kalau kita diberikan Tuhan otoritas, kita diberikan Tuhan kemampuan ilahi. Yang ketiga, Tuhan dengan segala kuasanya dan matanya tertuju kepada kita, kita menjadi pusat perhatian. Pertanyaannya, bagaimana kita harus hidup sekarang? Amin, kekasih Tuhan. Bagaimana kita harus hidup sekarang? Saya mencatat di sini begini. Seseorang yang diberikan otoritas, saya ulang, seseorang yang diberikan otoritas oleh Bapa di surga harus sinkron antara perkataan dan tindakannya. Amin. Orang yang diberikan otoritas oleh Bapa di surga, hidupnya harus mulailah berubah, sinkron antara perkataan dan tindakan. Saya akan coba uraikan ini dengan sederhana. Dulu saya pernah diajar begini, Pak, orang Kristen itu karena memang mengikutnya kepada Kristus Yesus Tuhan, saya percaya orang Kristen kalau sudah bertobat, dia tidak akan gampang mukul orang. Kenapa? Oh, Tuhan Yesus kan disalib tangannya. Oh iya, jadi nggak mungkin dia mukul. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus disalib juga bagian kakinya. Nggak mungkin orang itu gampang nendang orang atau menyepak orang. Oh iya, amin. Tapi yang lebih parah, kenapa? Mulut, perkataannya. Ada banyak kita anak-anak Tuhan yang notabene sudah diberikan Tuhan otoritas. Matanya tertuju kepada kita sebagai pusat perhatian Tuhan. Ada kemampuan ilahi yang Tuhan beri. Tapi perkataan kita nggak sinkron dengan otoritas yang Tuhan beri. Kekasih Tuhan, mari mulai hari ini renungkan baik-baik otoritas yang Tuhan sudah beri kepada kita. Itu harus sinkron dengan perkataan kita. Apapun yang keluar dari mulut kita harus, karena nggak main-main, bukan hal yang biasa-biasa, tapi betul-betul. Karena saya juga mencatat di sini, perhatikan, orang yang mempunyai otoritas, apapun yang dilakukan akan berpengaruh. Ada amin? Orang yang memiliki otoritas, apapun yang dilakukan pasti berpengaruh. Gak bisa main-main sekarang. Ya contoh kasus, contoh. Ada satu berita yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Ini contoh. Seorang pendeta sedang bercanda dengan seorang wanita di salah satu kafe. Oh pasti rame tuh. Pasti rame ceritanya. Orang menanggapinya jadi aneh-aneh. Karena apa? Pendeta ngobrol